Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reddy Mardialis, NIM 19017069 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan Indonesia modern atau pengaruh dari budaya Barat. Ini merupakan pemenuhan tugas akhir ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan kita. Yang pertama adalah pengertian kebudayaan Indonesia modern. Kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide yang dalam pikiran manusia dalam pengalaman sehari-hari yang sifatnya abstrak. Budaya modern adalah budaya yang muncul di era globalisasi dan budaya yang kebanyakan berasal dari luar Indonesia atau dari Barat. Ciri utama dari budaya ini adalah kebebasan. Maksudnya bebas di sini adalah tidak terikat oleh sesuatu yang magis dan semua acaranya sesuai dengan akal logika manusia. Zaman modern membawa masyarakat Indonesia untuk terus maju meninggalkan kebudayaan tradisional Indonesia dan menggantikan kedudukan kebudayaan tradisional dengan kebudayaan modernisasi. Dengan bermunculannya budaya-budaya baru di zaman modern ini, menjadikan bangsa Indonesia semakin melupakan kebudayaan tradisional, sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Inilah yang membuat nilai kebudayaan tradisional di Indonesia kehilangan nilainya sebagai warisan bangsa Indonesia. Pembahasan berikutnya yaitu tentang keberadaan Belanda, Portugis, dan Inggris di Indonesia. Rempah-rempah menjadi salah satu alasan terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia. Rempah-rempah yang dijual ke Eropa asal Indonesia ternyata dijual sangat tinggi. Hal ini karena sudah melalui pihak ketiga. Untuk itu, bangsa Eropa ingin mengambil rempah-rempahnya langsung dari wilayah Indonesia. Bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali sampai di Indonesia. Terdapat 3 tujuan Portugis langsung ke Indonesia, yaitu dikenal dengan Gold, Glory, dan Gospel. Portugis sangat menggebu-gebu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga segera melakukan berbagai penjajahan. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian pada tahun 1512, Portugis berhasil menguasai Ternate dengan mengadakan perjanjian bersama kerajaan Ternate. Berikutnya yaitu bangsa Belanda. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada abad ke-16, pada akhir abad ke-16. Proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti sekarang ini. Selama abad ke-18, VOC memantapkan diri sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal tahun 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Namun korupsi manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya harta dan aset milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Bangsa Inggris secara resmi menjajah Indonesia lewat Perjanjian Tuntang pada tahun 1811, di mana Perjanjian Tuntang memuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janssens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kepada Inggris. Namun sebelum Perjanjian Tuntang ini, sebenarnya Inggris telah datang ke Indonesia jauh sebelumnya.
Perhatian terhadap Indonesia dimulai sewaktu waktu penjelajah F. Drak singgah di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya ekspedisi lainnya dikirim pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama EIC atau East Indies Company. EIC mengemban misi untuk hubungan dagang dengan Indonesia. Pada tahun 1602 armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Pada tahun 1904 Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Banda. Pada tahun 1909 mendirikan pos di Sukadana, Kalimantan. Tahun 1613 berdagang dengan Makassar atau Kerajaan Goa, dan pada tahun 1614 mendirikan loji di Batavia atau yang disebut sekarang sebagai Jakarta. Dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda. Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir orang Inggris dari Indonesia. Setelah terjadi tragedi Ambon Massacre, EIC mengundurkan diri dari Indonesia dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam sampai memperoleh kesuksesan. Yang berikutnya yaitu kebudayaan Indonesia menghadapi alam modern. Saat memasuki zaman modern seperti ini, tampaknya modernisasi dan globalisasi tidak akan dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupannya. Menolak dan menghindari modernisasi dan globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri sendiri dari masyarakat internasional. Kondisi ini tentu akan menyulitkan negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Berbagai tanggapan dan kecenderungan perilaku masyarakat dalam menghadapi arus modernisasi globalisasi. Secara kronologis, perkembangan kebudayaan atau budaya Indonesia ditandai dengan masuknya budaya luar ke Indonesia, di mana budaya-budaya tersebut mampu memperkaya budaya kita. Akan tetapi tidak semua budaya luar itu baik dan tidak semuanya juga buruk. Dampak baik diantaranya akan bertambahnya wawasan budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi yang dihasilkan negara-negara maju. Dampak buruknya yaitu kita lebih menganggap lebih bagus budaya luar daripada budaya sendiri, sehingga tidak sedikit generasi muda yang terjebak dalam pergaulan bebas. Pada era modern atau era globalisasi ini, masuknya budaya luar lebih kompleks lagi disebabkan karena kemajuan teknologi informatika yang semakin maju. Hal ini perlu penyaringan yang ketat dan menyikapi budaya yang masuk. Jangan sampai budaya yang sudah terlahir dari nenek moyang kita hilang begitu saja karena dari pengaruh budaya luar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari materi yang saya buat. Saya berharap kita semua mendapatkan pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan, terutama untuk saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.